ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Tentang dosa besar al-la'an. Ya, al-la'an itu artinya orang yang gemar, suka, memang demennya itu melaknat. Ya. Sighah mubalaghahnya la'in, yaitu orang yang melaknat. Ya. Jadi dia ini adalah orang yang gemar sekali sedikit-sedikit melaknat. Apa itu laknat? Laknat itu adalah doa dari seseorang yang berharap agar orang lain itu dijauhkan dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seseorang yang melaknat itu adalah seseorang yang mendoakan agar saudaranya sesama muslim dijauhkan dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita akan membahas tentang al-la'an ini dengan matan-matan yang dicantumkan oleh Imam Dhahabi, ya, dalam kitab Al-Kabairnya. Ya. Tapi kembali saya mengingatkan, yang mau kita bahas ini adalah lagi-lagi dosa besar yang dilakukan oleh lisan kita, amalul lisan. Karena la'an itu keluar dari lisan kita. Makanya kita harus paham kepandaian kita, kecakapan kita, kepintaran kita menjaga lisan kita akan menentukan, ya, takaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana caranya mereka menjaga lisannya. Karena banyak sekali dosa-dosa besar yang lahir dari lisan kita. Dan lisan adalah salah satu, kata Rasulullah SAW, dari dua lubang yang ada di anggota tubuhnya manusia yang menjadi penyebab mayoritas manusia masuk ke dalam neraka. Lubang lisan dan lubang kemaluan. Ya, lubang lisan dan lubang kemaluan. Bilkhusus lisan banyak sekali. Bukan cuma laknat, ada fitnah, ada ghibah, ya. Dan la'an ini terkandung di dalamnya bukan cuma laknat. Orang yang gemar mencaci, memaki, mencela. Puncaknya mereka melaknat, mengharapkan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bacakan beberapa hadis yang dimaktubkan oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya. Yang pertama adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Ya. Atau kalau kita terjemahkan, melaknat seorang mukmin adalah seperti memeranginya. Membunuh atau memeranginya. Jadi status seseorang yang melaknat disamakan oleh Rasulullah SAW dengan status seseorang yang membunuh seorang mukmin. Padahal ancaman menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja kita semua sama-sama memahaminya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang menghilangkan nyawa, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, karena ada yang nggak sengaja juga. Kalau yang nggak sengaja contohnya apa? Kelalaian kita dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan. Dengan kecelakaan itu hilanglah nyawa orang lain. Ini nggak sengaja ini. Tapi nggak sengaja pun tetap wajib kafarat, bayar kafarat. Kalau sengaja apa balasannya? Qisas kalau dalam syariat Islam. Kutiba alaikumul qisas fil qatla.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menerapkan hukum kisos dalam setiap kasus pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja, maka kisos jawabannya. Tapi kalau yang tidak disengaja, maka dia diwajibkan membayar kafarat. Ya. Kalau terkait di Indonesia, di penjara urusan dia dengan negara, tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh bolong. Nyawa orang beriman yang hilang. Ini. Nah, saya kemarin kasih tahu sama keluarganya yang nabrak ipar saya yang sampai meninggal tahun lalu. Saya bilang, kasih tahu sama suami kamu itu kalau di penjara urusan dia sama negara, tapi urusan darahnya dia dengan ipar saya, maka dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau jawaban dari keluarganya, iya Ustadz, insya Allah kami sampaikan. Iya. Ya. Kalau sama orang-orang seperti itu, percuma kita menyimpan dendam. Kita dendam pun, orang yang sudah meninggal tidak akan bangkit lagi dari kuburannya. Diikhlaskan saja. Ajak mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya balikan lagi. Jadi ketika seseorang melaknat, Rasulullah SAW menyamakannya dengan status pembunuhan. Seseorang yang membunuh, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka nggak ada balasan yang lain kecuali neraka jahanam. Jadi hati-hati dengan perkara melaknat. La'anakumullah, semoga Allah melaknat kamu, atau kalimat-kalimat yang sejenis. Kalimat-kalimat yang sejenis, semisal semoga engkau dijauhkan dari rahmat Allah, semoga engkau hidupnya sengsara dunia akhirat. Dan terkadang kita ini melaknat seseorang bukan untuk perkara yang besar. Ya. Saya kasih contoh, nggak apa-apa ngasih contoh, kalau nggak nyebut nama itu nggak apa-apa. Ada kejadian nyata tuh di saya lihat siaran beberapa minggu yang lalu, itu ada seseorang yang kehilangan bunganya dengan pot-potnya. Rekaman CCTV-nya malingnya itu sekitar jam 4 subuh lah. Yang dimaling itu bunga dengan pot. Ya, itu yang di CCTV itu, di rekamannya itu ngomong begini, tuh dia ngambil, biarin, biar nggak selamat dia di dunia dan di akhirat. Saya ngedengarnya langsung, ya Allah, saya bilang, itu pot sama bunga harganya berapa? Sampai kok doanya itu nggak boleh selamat dunia dan akhirat. Kejem amat doanya. Saya nanya sama antum semua, ya. Seseorang yang mencuri dengan batasan nisabnya 1 dinar itu 4,25 gram emas, ya, itu kalau ketangkep dari Allah hukumannya apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Dan yang wajib dipotong itu adalah orang-orang yang mencurinya mencapai nisab. Kalau maling ayam, saya sudah bilang, ditabokin, habis itu dinasihatin, nggak usah dimasukin penjara, selesai itu. Apalagi cuman maling jemuran. Baju antum juga beli baru cuman 50.000, kadang-kadang 103. Dimaling sama orang, kok ya tega-teganya, sudah digebukin, dimasukin penjara. Jangan menghukum seseorang tuh di luar kapasitasnya, di luar batas kesalahannya. Walaupun di Republik ini memang begitu ya. Maling cuman maling apa jemuran orang itu ya, bukan bajunya gitu ya. Itu kan barunya aja harga 650.000, saya tanya itu. Untuk ngejemur itu loh, yang dari aluminium itu, dimaling itu di penjaranya bisa setahunan itu. Yang korupsi miliaran tuh kadang-kadang Allah nggak adil bener. Bingung memang di Indonesia ini, bingung ya. Kadang-kadang hukumnya di luar logika. Makanya kadang-kadang kalau antum lagi bingung, ya wajar, karena antum ada di Indonesia. Iya kan? Makanya saya emang nggak mau bingung dengan cara apa, udahlah iyain aja, ya kan?
Iya kan aja. Itu di daerah tempat saya dakwah, itu di daerah Pantura itu. Maling motor itu taruhannya nyawa, ketangkap aja pokoknya, bakar nggak ada ampun, mati. Kejam bener kadang-kadang. Tapi kadang-kadang perilaku kita sama, ya Allah, para koruptor yang tahu hukum, yang tahu ilmunya, pakai rompi oranye di KPK, masih sempat dada-dada itu. Dan kita masih menganggap mereka orang yang terhormat. Ya. Keluar dari penjara, nyalon lagi, kita coblos lagi. Ini otaknya didengkul apa ditumit ini? Ya. Orang ada peribahasa loh kita ini. Jangan jadi seperti keledai, jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kita mah dengan iming-iming 100.000 aja kadang-kadang, gula sekilo, minyak sekilo aja jatuh lagi ke lubang yang sama. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik.